warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini hari yang berbahagia dan kalian dalam kondisi sehat serta tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Perkuliahan hari ini kita akan membicarakan mengenai sistem pengarsipan dokumentasi. Semoga perkuliahan hari ini dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Kearsipan adalah kegiatan atau proses pengaturan dan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga apabila arsip tersebut diperlukan, maka dapat ditemukan kembali secara tepat dan dalam waktu yang singkat. Pada zaman dahulu, sejarah kearsipan itu sudah ada, misalnya kearsipan merupakan aktivitas yang sejak 3000 tahun sebelum Masehi, yaitu di Mesir. Terdapat catatan di daun papirus. Ruang lingkup kegiatan kearsipan diantaranya adalah 1. Penerimaan, meliputi pembacaan, penyortiran dan pengelompokan dokumentasi. Yang kedua, pencatatan, meliputi kegiatan pencatatan dan pendataan dengan menggunakan perangkat seperti buku agenda dan lembar disposisi. Yang ketiga, penyimpanan, meliputi kegiatan pengelompokan sesuai pola klasifikasi penyimpanan berkas dan tempat penyimpanan serta melakukan penataan di tempat penyimpanan. Yang keempat, perawatan, meliputi kegiatan penyusunan jadwal dan merencanakan bahan perawatan. Yang kelima, penggunaan atau pelayanan, meliputi menyusun tata tertib dan menyiapkan serta perangkat pelayanan. Yang terakhir, penyusutan dan pemusnahan, menyusun retensi arsip, menilai penggunaan arsip, kemudian membentuk panitia, membuat usulan, melakukan penyiangan dokumen, dan pelaksanaan penyusutan, lalu kemudian pemusnahan arsip. Sistem penyimpanan arsip ada 5. Yang pertama adalah sistem abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan pedoman pada peraturan mengindeks. Yang kedua, sistem nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filing system. Yang ketiga, sistem tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Yang keempat, sistem wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Yang kelima, sistem subjek. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana
Surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Pengarsipan elektronik. Arsip elektronik atau electronic archive adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik atau dokumen manajemen sistem atau e-documents dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Komponen arsip elektronik. Ada 3 komponen dalam arsip elektronik. Yang pertama, kabinet virtual. Kabinet virtual ini merupakan database yang meniru bentuk dari kabinet nyata yang dipergunakan pada sistem kearsipan konvensional. Hanya bedanya jika di dalam kabinet nyata, kemampuan menampung map arsip adalah terbatas. Tetapi jika pada kabinet maya ini, kemampuan menampung datanya adalah tidak terbatas. Komponen yang kedua, map virtual. Map virtual merupakan database yang atribut-atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional. Tetapi tidak seperti pada map konvensional yang memiliki kemampuan terbatas untuk menyimpan dokumen. Map virtual ini memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyimpan dokumen. Komponen yang ketiga, lembaran arsip. Lembaran arsip yang tersimpan di dalam map virtual bisa berbentuk file dokumen atau gambar. File dokumen adalah file-file yang dibuat dari Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint dan sebagainya. Sedangkan file gambar adalah file yang berupa gambar sebagai hasil scanner atau import pigment dari media yang lain. Manfaat pengarsipan elektronik: cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Pengindekan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kecil kemungkinan file akan hilang. Hal ini karena kita hanya melihat di layar monitor atau memprintnya tanpa dapat mengubahnya. Menghemat tempat. Dengan kemampuan kapasitas 700 MB, akan mampu menyimpan dokumen dalam bentuk teks sebanyak kurang lebih 7.000 lembar. Kecil resiko rusaknya dokumen kertas, karena dokumen yang tersimpan berupa file. Berbagi arsip secara mudah, karena berbagi dokumen dengan kolega maupun akan klien akan mudah dilakukan melalui internet. Meningkatkan keamanan, karena mekanisme kontrol secara jelas
dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif sulit untuk mengaksesnya. Mudah dalam melakukan recovery data. Dengan membackup data ke dalam media penyimpanan yang compatible, bandingkan dengan mengcover dokumen kertas yang telah sebagian terbakar atau terkena musibah banjir ataupun pencurian. Pembackupan akan sulit dilakukan. Kelebihan pengarsipan elektronik: mudah dioperasikan. Di dalam pemrograman komputer dikenal istilah Human Computer Interaktif. Konsep tersebut dalam implementasinya akan menghasilkan program-program aplikasi sehingga mudah dioperasikan oleh penggunanya. Fasilitas pencarian dokumen. Salah satu kelebihan utama sistem berbasis komputer adalah kecepatan proses dalam pencarian dokumen. Pencatatan lokasi fisik dokumen. Fasilitas pencarian lokasi fisik berarti akan mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian hard copy dari arsip yang diinginkannya. Fasilitas gambar dan suara. Penggunaan scanner membuat kemudahan dalam melakukan transfer dari bentuk dokumen fisik ke dalam bentuk virtual. Keamanan data. Keamanan dokumen akan lebih terjamin dengan adanya level keamanan bertingkat yang menggunakan ID pengguna dan password. Retensi otomatis. Penggunaan komputer juga akan memungkinkan pemeriksaan secara otomatis retensi dokumen. Jadi akan terjadi peringatan jika beberapa dokumen sudah kadaluarsa, sehingga kita bisa menindaklanjuti untuk memusnahkan dokumen tersebut. Laporan kondisi arsip. Kearsipan elektronik akan memberikan kemudahan dalam menyusun atau menampilkan laporan-laporan kearsipan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Bisa terhubung dengan jaringan komputer. Pengguna dapat menghubungkan sistem kearsipan elektronik ke dalam sistem jaringan komputer. Dengan demikian, maka pengguna bisa menggunakan sistem secara multi-user. Demikian perkuliahan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan di dunia kerja kalian. Sampai bertemu di kuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.